Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini tanggal 2 Agustus 2022. Selamat pagi, Oma. Selamat pagi juga, saya baik-baik saja. Luar biasa, saya baru mau tanya, Oma sudah menjawab. Luar biasa, baik. Oma hari ini ingin berkisah tentang siapa, Oma? Yaitu Santo Eusebius Vercelli. Eusebius Vercelli, wah saya baru pertama kali nih mendengar Oma. Mungkin dari namanya ini kan unik, Oma. Apa ada arti khusus tidak dari namanya beliau ini, Oma? Yaitu kesayangan dalam bahasa Latinnya. Wah, kesayangan. Ini membuat kita semakin penasaran ya. Baik, Oma, mungkin bisa dimulai dari bagaimana kisah dari masa kecil, tempat tanggal lahir, lalu kedua orang tuanya dari Eusebius ini, Oma. Ya, Santo Eusebius itu dilahirkan di Sardinia. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen yang saleh dan mengikuti tradisi kuno ya masih ya. Jadi kedua ayahnya itu meninggal sebagai martir juga. Wah, luar biasa. Ayahnya saja seorang martir, apalagi anaknya, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Boleh diceritakan selanjutnya, Oma, bagaimana hidup dari Eusebius ini? Eusebius itu adalah seorang uskup. Sebetulnya kehidupan sehari-harinya itu biasa-biasa saja sebagai seorang biarawan. Tetapi ia mempunyai beberapa anak buah, para imam-imam itu. Atas didikannya ia kelak menjadi banyak diantaranya juga menjadi seorang uskup, karena Eusebius itu mengajar mereka dengan tekun, diajarilah kehidupan rohani itu sebagai seorang imam itu bagaimana. Lalu dia juga memberikan konseling bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat sekitarnya bila menghadapi kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, para imam di bawahnya sebagian besar menjadi juga sebagai seorang uskup yang melayani para umatnya saat itu dengan tekun dan dengan sukacita. Baik, luar biasa sekali. Ternyata Eusebius adalah seorang uskup yang begitu menjalani hidupnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesetiaan. Bahkan para imam yang di bawah bimbingannya kelak kemudian menjadi seorang uskup. Wah, ini saya semakin penasaran, Oma. Bagaimana kisah selanjutnya dari uskup Eusebius ini, Oma? Ya. Pada masa itu, yaitu sekitar abad ke-4, tepatnya pada tahun 319, ada satu bidah yang bertentangan dengan ajaran gereja, yaitu yang dinamakan bidah Arian atau Arius, yang menolak ajaran tentang Trinitas dan tentang Kristologis pada saat itu. Tentunya ajaran ini menyesatkan umat saat itu. Banyak di antara para umat Kristen waktu itu juga Kaisar Konstantinus itu menganut aliran tersebut. Ya, itu sangat membahayakan. Sebabnya sebagai seorang pimpinan kerajaan itu
dia mempunyai hak untuk menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristen pada saat itu. Siapapun yang menentang ajaran Arianus itu dikucilkan dan ditangkap dan dibuang. Salah satu yang sangat menentang ajaran itu adalah Santo Athanasius. Pada saat itu ia mendapat hukuman, yaitu dikucilkan dari keuskupannya, disusul selanjutnya oleh Uskup Eusebius yang juga dikucilkan dan dibuang ke Palestina. Baik, tadi kita mendengar ada satu kata ini, bid'ah, Arianisme. Tadi Oma sudah menjelaskan ada ajaran sesat begitu ya Oma ya pada waktu itu, bahwa ada ajaran yang menolak Trinitas, Kristologi. Wah, ini istilah-istilah baru yang baru saya dengar ini Oma. Ternyata kisah pada waktu itu luar biasa. Mungkin setelah itu Oma, setelah tadi Oma sampaikan Athanasius, Eusebius juga dibuang. Lalu bagaimana setelah itu? Apa yang dialami oleh mereka berdua ini Oma? Sesudah pembuangan tersebut ke Palestina, Bapak Uskup Eusebius itu bertemu dengan seorang yang sangat baik hati yang menampung beliau di tempat kediamannya. Tetapi umur orang tersebut pendek, segera ia meninggal dunia. Oleh karena itu penganut-penganut daripada ajaran Arianus tersebut menculik Bapak Uskup tersebut, lalu dirajam, diseret di tengah jalan, dan dipenjarakan di dalam ruangan yang sempit kecil selama 4 hari. Peristiwa itu menyebabkan para uskup dan para imam-imam tersebut mengajukan protes, sehingga selanjutnya ia dilepaskan kembali, tapi tidak berapa lama kemudian sekali lagi ia ditangkap, dikucilkan, sampai pada suatu saat pengucilan itu berhenti sehubungan dengan wafatnya Bapak Kaisar Konstantinus tersebut. Baik. Tetapi penggantinya itu dia tidak sepaham dengan Kaisar Konstantinus tersebut. Oleh karena itu diperbolehkan lagi para uskup itu untuk mengambil sikap bebas sesuai dengan keinginannya masing-masing. Baik, jadi kita melihat tadi, kita juga mendengar bahwa ternyata Uskup Eusebius dipenjara, mengalami pengasingan, pengucilan yang disekap dalam ruangan, diculik, lalu akhirnya setelah sekian lama dibebaskan ya, begitu ya Oma ya. Nah, lalu setelah dibebaskan itu, apakah ada pergumulan lain yang pergolakan iman yang juga diperjuangkan oleh Bapak Uskup Eusebius ini Oma? Ya, Bapak Uskup Eusebius itu luar biasa. Kita harus berterima kasih pada beliau, sebab banyak hal-hal yang beliau lakukan. Antara lain yaitu dialah yang mengumumkan dekret dari Credo Nicea, yaitu pada Sinode Alexandria pada tahun 362 bersama-sama dengan Santa Hilary. Selain itu ia adalah juga seorang pujangga, penulis. Jadi ada peninggalan 3 surat yang ditinggalkan yang
bisa dibaca sampai saat ini. Juga dia adalah penulis dari 7 buku pertama The Trinitate bersama-sama dengan Santo Athanasius. Dia adalah seorang yang sangat mempertahankan suatu kebenaran dan ajaran Kristen yang benar. Oleh karena itu, ia bersama-sama dengan Santa Athanasius dan Santa Meletius menjadi seakan-akan ya penentang dari ajaran sesat yang ada pada saat itu. Dia juga adalah seorang yang mempersiapkan Credo Athanasius. Dan selain itu dia juga orang yang sangat mencintai Tuhan. Nah, soal Credo Athanasius itu, dengan adanya Credo itu maka orang Kristen pada saat itu kembali lagi pada ajaran Katolik yang dianut sebelumnya. Credo itu biasanya jarang kita dengar, tapi pada Katolik Ortodoks itu sekali-sekali pada hari raya Tritunggal Maha Kudus masih dikidungkan. Dan kebiasaan itu Credo yang kita anut sampai sekarang itu di belahan dunia yang lain itu dipakai sampai saat ini. Jadi Credo itu menyebabkan bahwa ia itu dihormati sebagai pembela daripada ajaran Katolik yang benar. Selanjutnya dia itu hidup ada di tanah kelahirannya itu Vercelli sampai wafatnya pada tahun 371 1 Agustus. Nah, tentang masalah Credo Athanasius itu akhirnya kita mungkin tidak pernah dengar untuk orang-orang Katolik pada masa modern sekarang ini. Sebab tahun 1971 itu dihapuskan oleh Bapak Sri Paulus yang ke-6 melalui dekretnya. Itulah semua jasa Bapak Uskup Eusebius semasa hidupnya sampai dia dikanonisasi sebagai seorang santo yang sangat dihormati pada saat itu. Baik, luar biasa. Jadi kita sudah mendengar bahwa ternyata jasa dari Bapak Uskup Eusebius itu luar biasa sekali. Dia tadi Oma menyampaikan seorang pembela kebenaran yang tangguh, yang berani, bahkan menulis beberapa buku yang juga mendukung sebuah credo, sebuah kesyahadat, kepercayaan kita kepada gereja Katolik, kepada iman Katolik dalam Credo Athanasius. Meskipun memang
tadi Oma sampaikan kita ya sudah agak jarang begitu ya Oma ya mendengarnya ya. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah jasa, salah satu jasa besar bagaimana Eusebius mempertahankan iman Katolik yang benar pada saat itu melalui Credo Athanasius. Sehingga sampai detik ini jasa Eusebius tetap kita kenang, tetap kita hormati, dan bahkan gereja juga menghormatinya sebagai seorang pembela iman yang tangguh, sebagai seorang pembela iman yang benar, sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Luar biasa sekali kisah dari Santo Eusebius yang melawan bid'ah Arianisme, yang melawan ajaran sesat dengan membela iman yang satu dan benar. Baik, terima kasih sekali Oma Endang. Luar biasa sekali kisah dari Bapak Uskup Santo Eusebius dari Vercelli yang sebagai seorang pembela iman dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk senantiasa membela iman yang benar. Luar biasa sekali, terima kasih Oma. Dan sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Eusebius dari Vercelli, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.